Al-kabiratus salisah asyrah, dosa besar yang ke-13. Sudah nggih? Atau belum? Pemimpin yang menipu rakyatnya, sudah nggih? Belum? Kok koyone wis? Ya. Baleni. Baik, kita baca bab ingkang magepokan kalian dosa pemimpin ingkang menipu rakyatnya. Ini ada babnya, pasti ada kejadiannya. Tapi di Indonesia tidak tahu terjadi apa enggak, saya tidak tahu. Ini saya membaca bukan bermaksud menyindir, bukan. Ya. Karena tulisan ini sudah ada sejak pemerintah kita belum ada. Tulisan ini ditulis sudah sekian abad yang lalu. Jadi tidak mungkin nyindir sesuatu yang belum terjadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin lan saben-saben pemimpin menika dimintai tanggung jawab, akan ditanya. Jadi pemimpin itu adil maupun zalim sama-sama ditanya. Kalau adil itu akan dihisap, ditanya. Kalau zalim itu akan diadab. Jadi Bapak Ibu, memimpin adil ditanya, memimpin zalim disiksa. Jadi Bapak Ibu, penting kita supados kalau menjadi pemimpin minimal tidak zalim, tidak menyakiti. Nah, di bab ini Imam Az-Zahabi menulis babnya Al-Imamul Ghash, imam ingkang menipu rakyatnya. Al-Zalim, pemimpin ingkang zalim. Al-Jabbar, pemimpin ingkang kejam. Zalim, kejam, menipu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Jadi menipu rakyat disebut Nabi menipu kami, maka tidak termasuk golongan kami. Wa qala adzulmu dzulumatu yaumal qiyamah. Lan Nabi ugi ngendika, zalim adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi zalim menika kegelapan pada hari kiamat. Di antara makna zalim itu dari maknanya adalah lawan dari adil. Maka orang yang zalim, yang tidak adil, maka itu menjadi kegelapan wonten ing dinten kiamat. Termasuk zalim menika wau nakis, mengurangi pahala. Setiap kita zalim, maka pahala kita akan berkurang. Jadi kalau zalim pada orang banyak, maka orang banyak tadi akan menuntut keadilan, mengurangi pahala kita. Maka luweh penak sakjane ora dadi pemimpin. Tapi kalau ngelihat bayare kok marai pengen Pak ngene. Menggiurkan. Nah, Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, termasuk wonten ing mriki ada tiga golongan. Salah satun, tiga golongan. La yukallimuhumullah,
tidak diajak bicara oleh Allah. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ana wong telu tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, tidak disucikan. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak melihat mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Jadi mereka tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan, tidak diajak bicara. Sinten menika? Nggih menika malakun kadzab, pemimpin pendusta. Nah, pemimpin yang kerjaannya berdusta, janji-janji palsu, program-program palsu. Saya tidak tahu. Sing endi? Ini tidak untuk menuduh. Tapi ini dinggo cara Jawane nggo ngilo awake dhewe. Siapa tahu bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua ada yang jadi pemimpin. Saya pun pemimpin, minimal memimpin istri dan anak saya. Apakah saya pendusta kepada istri dan anak saya? Ya. Apakah saya jadi RT misalnya, jadi RW, jadi dukuh? Jadi rasa dhuwur-dhuwur nang presiden. Soalnya engko nek dhuwur-dhuwur nang presiden kedawa-dawa, gitu. Ya. Pripun, Pak? Nah, baik. Jadi ini kita tidak membahas sampai ke situ. Tapi intinya Nabi memberi arahan, memberi kabar, ada orang yang tidak diajak bicara, tidak disucikan, tidak dilihat, dan bagi mereka siksa yang pedih. Siapa 3 orang itu? Salah satunya malakun kadzab, raja pemimpin yang berdusta. Jadi raja pemimpin yang berdusta. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kalau di negara ini semua pemimpin-pemimpinnya kata-katanya manis. Bener kan? Ya. Baik. Yang kedua, termasuk dalam hal ini, tapi ini tidak kita bahas panjang lebar karena bukan pembahasan kita. Ailun mustakbar, raja yang orang miskin yang sombong. Jadi kalau kaya sombong itu masih ono alasannya le sombong. Tapi kalau miskin sombong, niku alasannya apa? Nah, maka orang yang miskin sombong niku nggih dosa besar. Yang ketiga, syekhun zan. Nyun sewu lho niki, kasepuhan berzina. Wis sepuh berzina. Kula kemutan zaman cilik niku ndelok ketoprak, ada yang bilang gaplek seperingkilan. Niku teng toprak lho. Napa gaplek seperingkilan? Oh nggih. Lho kok do hafal kabeh iki? Oh nggih, jenengan ketoprak ta, Pak? Oh nggih, napa riyen jenengan sing kula tonton? Nggih, kula ndelok toprak niku kula kelingan niku. Tadi ceritanya ada gandrung itu loh. Nah, terus ngerti-ngerti ada yang datang gaplek seperingkilan. Wah gitu. Jadi maknanya itu Pak ya. Gaplek seperingkilan wis tuwek pedakilan. Nah, baik. Oke. Napa mau? Teklek diguang teng kalen. Jupuk meleh, Pak. Oke. Jadi kita lajengaken. Baik, Bapak Ibu ingkang minulya. Jadi ketiga golongan ini, pertama napa wau? Pemimpin pendusta. Nomor loro, nah, orang miskin sombong. Nomor telu, nah, napa? Ya, gaplek seperingkilan. Baik.
niku kalebet ingkang tidak diajak bicara, tidak disucikan, tidak dilihat, dan baginya siksa yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Nabi ugi berpesan lagi, ayyuma ra'in ghash, pemimpin mana saja yang menipu. Jadi wonten mriki Nabi ngendika ayyuma ra'in, pemimpin mana saja. Tidak peduli nih mana saja. Mau tingkat bawah sampai tingkat atas, desa punapa kutha sami mawon. Menawi wonten pemimpin ingkang menipu ra'iyatahu, rakyatnya atau yang dipimpinnya, fahuwa finnar, maka dia berada di neraka. Jadi ayyuma ra'in ghash ra'iyatahu fahuwa finnar, maka dia berada di neraka. Bapak Ibu ingkang minulya, wonten hadis ingkang sanes dipun ngendikaaken, sinten mawon ingkang nyuwun kepemimpinan dumateng Allah lajeng tidak menjalankan dengan ketulusan, illa haramallahu alaihil jannah, melainkan Allah haramkan masuk surga. Ini diharamkan masuk surga karena tidak memimpin dengan sepenuh hati, tapi dengan kedustaan. Salajengipun yamutu hina yamut, wa fi lafdin, dalam lafaz lain yamutu hina yamut wa huwa ghash, nalikane mati pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan menipu rakyatnya. Illa haramallahu alaihil jannah, melainkan Allah haramkan masuk surga. Ternyata ngeri. Jadi pemimpin itu dampaknya sampai diharamkan masuk surga. Kenapa? Karena meninggal dunia masih menipu rakyatnya. Dan Bapak Ibu ingkang minulya, hadisnya ini ternyata muttafaqun alaihi. Muttafaq alaih niku berarti hadisipun sahih. Wa fi lafdhin, dalam riwayat yang lain niki hadis Bukhari nggih, lam yajid raihatal jannah, tidak mencium aroma surga. Jadi pemimpin yang menipu rakyatnya mboten mencium aroma surga. Nah, Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, berarti kalau kita baca di sini tadi wonten ing kitab menika, kalau bisa kita malah rasah dadi pemimpin wae. Ya. Kalau mau jadi pemimpin, pastikan kita menjadi pemimpin yang amanah. Masih ingat saya pernah mengutip hadis Nabi, ada 4 profesi ingkang diingatkan Nabi, nek ora iso amanah jangan menjadi salah satu dari 4. Tasih kemutan mboten? Tasih nggih? Kok koyone lali. Nabi ngendika fala yakunanna alaikum arifan wala syurtiyan wala jabiyan wala khazinan. Jadi Nabi mengingatkan ada 4 profesi diingatkan Nabi, nek ora iso amanah jangan menjadi salah satu dari 4. 1, jangan sekali-kali jadi pejabat. Jadi pripun Pak? Ini jangan sekali-kali jadi pejabat. Ini pejabat itu ya ndak harus pejabat tinggi Pak. Pejabat kampung, pejabat kelurahan, bamuskal, itu pejabat loh itu. Badan musyawarah kelurahan, Jogoboyo, Ulu-ulu, itu semua pejabat itu. Ya. Kalau di tingkat RT apa Pak pejabatnya? Sekretaris. Terus?
Takmir masuk ya? Iya. Yang kedua, wala syurtiyan, petugas keamanan. Jadi petugas keamanan. Jadi kalau ndak bisa amanah, ojo dadi petugas keamanan. Contohnya apa petugas keamanan ini? Ya. Hansip rono duwite, Pak. Nah, laras polisi. Apalagi? Tentara. Jangan jadi polisi, jangan jadi tentara kalau ndak bisa amanah. Bapak Ibu ingkang minulya, bukankah kita pernah mendengar bahwa ketika ada perjudian, ada penjualan minuman keras, ternyata backingnya, aku orang muni polisi loh, orang muni ku loh, ternyata backingnya petugas keamanan. Petugas keamanan itu belum tentu polisi, gitu. Ya satpam nggak sakit toh, pripun? Nah, preman nggak sakit toh, ya. Ternyata backingnya petugas keamanan. Baik. Maka kalau jadi petugas keamanan ingkang amanah. Nah. Nomor 3, masih ingat? Pemungut pajak. Nah. Jadi pemungut pajak. Kira-kira pemungut pajak sulit enggak untuk amanah? Sulit. Oh sulit. Oke. Rasah dadi pemungut pajak karena sulit. Jadi jauhi pemungut pajak. Mungkin nek secara teori muni gampang. Nek wis ngadepi duwite wangel, grogi gitu. Apalagi miliaran. Pegawai golongan 3A kok duwe Rubicon ngono iki. Kira-kira kalau golongan 3A sampai punya Rubicon butuh kerja berapa tahun? Ya, butuhnya enggak? Sampai pensiun? Ya. Sampai pensiun enggaknya enggak? Lah koknya enggak? Oh, baik. Bapak Ibu ingkang minulya, intinya di situ pemungut pajak amanah. Yang keempat yang diingatkan Nabi mengingatkan khazinan, pekerjaan yang berhubungan dengan uang, bendahara, debt collector, tukang tagih. Napa mulai? Intinya yang berhubungan dengan uang, khazinan. Itu diingatkan Nabi khusus orang yang amanah. Kalau tidak amanah, tidak usah. 1, pejabat. 2, petugas keamanan. 3, pemungut pajak. 4, bendahara. Intinya berhubungan dengan uang. Di kampung saja niku kalau ono bendahara seorang amanah pas arep bukaan ngono ming bingung kok. Mungkin ndak? Mungkin. Akhirnya malah jadi untaran-untaran nang kampung. Jadi kasak kusuk. Ini cuman ilustrasi loh, saya ndak tahu ono apa ora sik ngono kuwi, ming kira-kira. Hanya ilustrasi. Iya, pripun, Pak? Ya. Oke. Baik. Sampai nyun sewu jualan sepeda motornya didol. Tinggo nutup. Ora sepeda motor direske sawah, dijualkan pohonan. Kenapa? Berawal dari tidak amanah. Kon nggawa duit malah duwite dinggu. Nah, kebaut jenenge, Pak. Oh nggih, jenenge kebaut. Nah, mbautke duit, itu termasuk tidak amanah. Ini baut ke duit itu tidak amanah. Maka kalau baut ke duit itu tidak cocok jadi pejabat, tidak cocok jadi pemungut pajak, tidak cocok jadi
bendahara. Ya. Yang lain saja. Cocoknya bendahara itu ingkang mapan secara ekonomi. Jadi Bapak Ibu juga kalau di kampung atau dimanapun rapat milih bendahara ya delok-delok wonge. Sudah tahu orangnya pengangguran, randi gawean, klundang-klundung gitu. Bendina diuring-uring bojone, jenengan dadake bendahara, ajur. Pripun memberi solusi. Angger njaluk duit naik kuwi ngono. Ya entek-entekan ya. Jadi kalau seperti itu ya jangan diangkat jadi bendahara. Kalau cocoknya apa kalau seperti itu? Diangkat bagian wirawiri. Kenapa? Mesti duwe waktu. Nah, ya, karena kan tidak ada pekerjaan. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Nah, yang ekonominya mapan dikasih tugas bendahara. Umpama duwite kanggo ngono iso ngejoli. Jangan yang ekonominya mapan sibuk malah kon wirawiri. Nah, keteteran mengko. Nah, wah nyun ngapunten kula rapat. Nah, akhirnya suratnya belum sampai rong gawe. Nah, baik. Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, termasuk wonten mriki wau lam yajid raihatal jannah, tidak mencium aroma surga. Jadi tidak mencium aroma surga. Pemimpin ingkang zalim, menipu rakyatnya, pendusta, tidak mencium aroma surga. Aromanya saja tidak mencium, apalagi surganya. Baik Bapak Ibu ingkang minulya, dalam hadis lain, kalau ini tadi hadisnya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, berikutnya ada hadis lain, sayakunu umara, akan ada satu masa para pemimpin ingkang fasik, ingkang zalim. Faman shadaqahum, barang siapa yang membenarkan mereka dengan kedustaannya, wa'anahum ala dzulmihim, dan mendukung kedzalimannya, falaisa minni walastu minhu, bukan termasuk golonganku dan aku bukan termasuk golongannya. Walay yarid alayyal haud, dan tidak akan berjumpa kepadaku di telaga Kautsar. Nah, termasuk pemimpin ingkang zalim menika dan orang-orang yang mendukungnya, membantu pemimpin zalim menika tidak dapat berjumpa Nabi di telaga Kautsar. Atau dalam bahasa lain niku kesulitan mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesulitan mendapatkan syafaat Nabi. Baik Bapak Ibu, di hadis ini masih banyak sekali mengenai masalah dosa bagi orang yang zalim, pemimpin zalim. Tapi waktu kok sudah menunjukkan buburi arep adem. Lah niku mungkin ndak ne pun mboten eco melih. Kita baca syiraru, seburuk-buruk pemimpin kalian, alladzina tabghudunahum wa yabghudunakum, yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian, wa tal'anunahum wa yal'anunakum, yang mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka. Jadi seburuk-buruk pemimpin itu yang kita membenci mereka, mereka membenci kita, mereka melaknat kita, kita melaknat mereka. Jadi pemimpinnya ngelek-elek rakyatnya, rakyatnya ngelek-elek pemimpinnya. Qalu, para sahabat ngendika, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nunabidhum, apakah kita tidak nunabidhum, apakah kita tidak memerangi mereka? Qala, berkata, la, jangan. Dalam hadis lain, afala nuqatiluhum, apakah tidak kita perangi saja pemimpin seperti itu? Nabi menjawab, la, tidak, fima aqamus shalah, selama masih menjalankan salat. La, tidak, ma aqamu fihim fikumus shalah, tidak boleh diperangi selama masih menjalankan salat. Nah, jadi dalam Islam pemimpin itu meskipun zalim, selama masih menjalankan salat tidak boleh
perangi. Jadi larangan memerangi pemimpin meskipun pemimpinnya zalim. Itu tidak boleh. Selama masih menjalankan sholat. Loh kok tidak boleh? Bukannya zalim. Yang dianjurkan bagi kita bukan memerangi. Karena kalau memerangi itu konsekuensinya pertumpahan darah. Padahal menumpahkan darah haram menapa? Halal. Haram. Laqatlul mu'min a'dhamu indallah min zawalid dunya. Memerangi atau membunuh orang beriman itu dosanya lebih besar di sisi Allah dibandingkan lenyapnya dunia. Jadi satu orang beriman sampai mati bunuh-bunuhan, maka itu dosanya lebih besar dibandingkan lenyapnya dunia. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Memberi nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, itu yang diajarkan. Maka di antara bentuk jihad yang bisa dilakukan itu adalah kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Kalimat yang benar di depan pemimpin yang zalim. Ingat loh ini nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Karena selama ini Bapak Ibu banyak syubhat. Orang mengatasnamakan nasihat, mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi yang terjadi adalah merusak fasilitas negara. Yang terjadi adalah cacian makian. Jadi mencaci maki tidak sama dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar atau memberi nasihat itu bukan mencaci maki. Kalau orang mencaci maki, jangankan pemimpin, rakyat biasa pun dikasih nasihat dengan cara caci maki ini wis wegah ngrungokke kok. Gitu. Ada imam bacaannya keliru. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Keliru kan? Nah. Lalu kemudian ada yang datang, imam goblok. Wis wani ngimami. Ngajimu kurang adoh, ngopimu kurang kental. Kira-kira tersinggung enggak? Iya. Jadi ini bukan nasihat. Kok pertama-tama langsung imam goblok? Itu bukan ngasih nasihat. Maka apa yang perlu disampaikan? Ya dikasih arahan yang benar. Nah, sekarang kan modelnya begitu, mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar tapi mencaci maki pemimpin. Saya tidak usah sebut, tapi coba lihat dalam demo-demo itu. Itu yang terjadi ngasih nasihat apa mencaci maki? Mencaci maki. Nah. Kalau ngasih nasihat itu ada caranya. Itu orang awam saja, rakyat kecil saja dibilang dicaci maki, ngamuk mboten kira-kira? Ngamuk. Wong ngarit mawon dikasih nasihat, nek le ngasih nasihat bener ndak apa-apa. Yen ngapunten Pak niku wonten racune sukete. Oh nggih, pindah gitu. Nek ngerti goblok. Wes disemprot di hari itu ya, kira-kira pripun? Padahal nyeklarik lho niku. Ya. Ya. Berpotensi ngamuk. Baik. Jadi beda. Silahkan kalau mau ngasih nasihat. Bagi yang punya akses, maka orang awam sangat tidak direkomendasikan memberi nasihat. Saya ono meng emosi menggunakan wong awam. Nggih mboten kira-kira. Apa meneh nek rombongan mau ngukeh. Itu malah merusak fasilitas publik. Gedung rusak, mobil dibakar. Iki mengumpama lho. Ya, mungkin enggak? Mungkin. Padahal kan itu yo kira-kira gedung-gedung niku dibangun dari dana masyarakat. Sesuk nek bangun meneh nganggo duwite sapa meneh? Nah, masyarakat lagi. Nah, maka itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi merusak fasilitas publik dan itu dilarang oleh agama. Maka lebih elegan kalau pakai model mengumpulkan para orang-orang pinter, bukan dukun loh, advokat, ahli hukum untuk melakukan gugatan atau melakukan peninjauan kembali atas kebijakan atau undang-undang yang sudah dibuat. Itu lebih efektif dibandingkan mengerahkan massa yang tidak diarahkan. Kadang sudah diarahkan pun tidak boleh anarkis, ngono ya ora dirungokke komandannya.
Dan saya yakin semua komandan sudah mengingatkan. Komandan lapangan kira-kira mengingatkan apa mboten? Mengingatkan semua. Ning yo rata-rata meskipun sudah diingatkan, kira-kira ada ndak yang ngeyel? Ada. Ya, penyusup juga bisa. No, rawan disusupi. Kadang-kadang malah diadu domba antara polisi dengan masyarakat. Nah, padahal polisi ini sekedar menjalankan tugas. Polisi ini maju salah, mundur yo salah gitu. Dibandemi ngelawan kleru, orang lawan yo kleru. Nah, baik. Ya, masyarakat biasa juga penting untuk menahan diri. Baik. Dan alhamdulillah untuk di negeri kita saya belum pernah mendengar ada pemimpin yang dolim. Pernah dengar saya pemimpin dolim? Belum pernah dengar ya? Alhamdulillah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita cekapakan semanten terkait dosa pemimpin zalim. Semoga kita dijauhkan dari pemimpin zalim.